Assalamualaikum, jumpa lagi. Jadi pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang bocoran soal tes PPK dan tes PPS tahun 2024 ini. Nah, di sini seperti biasa kita akan membahas beberapa contoh soal yang mana insya Allah akan keluar pada tes PPK atau PPS nantinya. Jadi langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat, B. PPK setempat, C. PPS setempat, D. KPPS setempat, dan E. Bawaslu setempat. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya adalah tentang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih. Kemudian si pemilih ini menggunakan hak pilihnya di tempat lain, maka si pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada C ya, yakni kepada PPS setempat. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih berpotensial, daftar peserta pemilih, dan D. Daftar pemilih tambahan. Terakhir, E. Daftar anggota pemilih. Oke, langsung saja kita jawab bahwa jawabannya di sini adalah D atau daftar pemilih tambahan. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai A. Daftar semua pemilih, B. Daftar pemilih sementara, C. Daftar pemilih akhir, D. Daftar potensi pemilih, dan E. Daftar pemilih tetap. Jadi di sini yang menjadi pertanyaannya tentang daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan, maka daftar tersebut ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau jawabannya E. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Dalam kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melibatkan A. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN atau BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala desa atau lurah, B. Pejabat BUMN atau BUMD, aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, dan kasus kades atau lurah dan perangkat desa atau lurah, C. Pelajar atau mahasiswa dan orang jompo, D. Anggota non-partai, dan E. Anggota ormas. Oke, di sini jelas ya pertanyaannya tentang kampanye pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, di mana dalam hal ini dilarang untuk melibatkan yakni B ya, yakni pejabat BUMN atau BUMD, aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, dan kasus kades atau lurah dan perangkat desa atau lurah. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, D. Dicalonkan oleh parpol, dan E. A, B, C benar. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya ialah pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanyenya harus memenuhi ketentuan seperti jawabannya adalah E, yakni di mana A, B, dan C benar. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 6. Pasangan calon dan atau kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih, B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih, C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau
materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. D. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi. Dan E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya adalah tentang pasangan calon dalam berkampanye dapat melanggar aturan dan dikenai sanksi pembatalan jika melakukan, yakni jawabannya adalah C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kita lanjut pertanyaan nomor 7. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu telah siap. B. Hari libur atau hari yang diliburkan. C. Pemilih telah terdaftar. D. Secara menyeluruh. E. Sudah keputusan KPU untuk melakukan pemilu. Dan F. Sudah ada keputusan Presiden untuk melakukan pemilu. Jadi pilihannya ada 6 pilihan. Namun di sini yang jawabannya benar adalah B, yakni pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Kita lanjut pertanyaan nomor 8. Oke, kita lanjut nomor 8. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. DPR, D. DPRD provinsi setempat, dan E. KPU. Oke, langsung saja kita jawab bahwa gubernur dan wakil gubernur dipilih atau dilantik oleh A, yakni presiden. Kita lanjut pertanyaan nomor 9. Pengesahan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan presiden selambat-lambatnya dalam waktu A. 15 hari, B. 20 hari, C. 25 hari, dan D. 30 hari, kemudian E. 35 hari. Oke, untuk jawabannya adalah D, yakni sebanyak 30 hari. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah A. Akurasi data penduduk, B. Pelibatan RT, C. Akurasi data pemilih, D. Pelibatan RW, dan E. Pelibatan tokoh masyarakat. Nah, di sini jawabannya adalah C, yakni akurasi data pemilih. Oke, sekian. Karena berhubung juga sudah mau hujan, mungkin suaranya kurang kedengaran. Tapi sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.